Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangin ya, kalian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Bagaimana kabar kalian selama kalian berada di rumah? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki materi. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Elda Resdiana. Kalian bisa manggil Ibu dengan sebutan Bu El atau Bu Elda. Ibu mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran kedua yaitu Prakarya. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu mengajar di kelas 7. Dan untuk mata pelajaran Prakarya, Ibu mengajar di kelas 8. Baik anak-anak, untuk KKM Bahasa Indonesia itu 80 ya. KKM Bahasa Indonesia 80. Dan untuk buku pelajaran atau buku tulis Bahasa Indonesia yang diperlukan yaitu 2 ya. Khusus Bahasa Indonesia, buku tulisnya sebanyak 2. Ada buku catatan dan juga buku latihan. Buku catatan atau buku latihan harus disampul. Ya, Ibu pengennya kalian itu rapih. Harus disampul. Catatan disampul berwarna hitam dan latihan disampul berwarna pink. Ya, catatan disampul berwarna hitam serta latihan disampul berwarna pink. Mungkin ada ya anak-anak yang bertanya di grup kepada wali kelasnya, Bu, boleh nggak kalau pelajaran Bahasa Indonesia, sampulnya kan disuruhnya warna hitam dan warna pink, tapi saya bergambar. Nah, jadi Ibu jawab di sini ya, kalian sampulnya boleh bergambar, nggak wajib harus polos, boleh ada gambarnya. Dan untuk materi, setiap hari Senin, Ibu akan memberikan materi via WhatsApp atau via WA. Setiap hari Senin, Ibu akan memberikan materi lewat WhatsApp dan mengumpulkan lewat WhatsApp. Ya. Nah, anak-anak, ada 3 penilaian yang wajib kalian ketahui, ya, yaitu ada nilai pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai sikap. Ya. Tolong sikap kalian diperhatikan ketika kalian berada di grup. Ya. Berbicaralah yang sopan, karena grup tersebut ada guru kalian. Jadi, tolong berbicara yang sopan ketika kalian ingin mengechat gurunya. Baik, tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Bab pertama yaitu memasuki teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu, Bu? Teks deskripsi paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci.
Jadi maksudnya kalian menjelaskan dari apa yang kalian ingin kalian deskripsikan, entah dari pengalaman kalian, pengalaman jalan-jalan, entah kalian ingin mendeskripsikan mengenai makhluk hidup, atau ingin mendeskripsikan benda, itu kalian jelaskan secara jelas atau terperinci. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 4. Yaitu yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Jadi maksudnya, kalian harus ketahui dulu nih, kalian ingin mendeskripsikan mengenai apa. Ya, kalau kalian sudah ketemu ingin mendeskripsikan, misalkan kalian ingin mendeskripsikan mengenai ibu kalian. Ya, berarti kalian sudah ketahui nih, oh, saya ingin mendeskripsikan mengenai ibu saya. Lalu yang kedua, itu ada paragraf yang digambarkan, dijelaskan secara singkat dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Jadi kalian menjelaskan mengenai ibu kalian. Ya, misalkan, contohnya yaitu, ibu inspirasiku. Ibuku inspirasiku. Ya, ibuku bernama Gwen. Ya, dari situ kalian harus ada dijelaskan terlebih dahulu. Contohnya ada di buku paket. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 4 di teks yang ketiga. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Nah, ini kan sudah cukup sangat dijelaskan ya. Kulit ibuku, ya lihat lagi ya di buku paket. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Di sini sudah dijelaskan dari kepala atau dari muka. Nah, nanti dijelaskan lagi oleh kalian mengenai atau terkait sekolahnya ibu kalian, ya, atau ibuku berusia 56 tahun tapi beliau tetap ingin menimba ilmu. Kalian jelaskan secara jelas di teks deskripsi yang ingin kalian deskripsikan. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Jadi kalian membayangkan apa yang sedang kalian jelaskan terhadap teman-teman kalian. Ya, oh berarti ibunya si A mukanya bulat, terusnya kulitnya berarti sawo matang seperti khas Jawa. Seperti khas wanita Jawa. Oh, rambutnya hitam. Berarti kalian membayangkan apa yang dideskripsikan oleh kalian atau teman kalian. Seperti itu ya. Dan yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek seperti bentuk, warna, ukuran, dan keadaan suatu objek. Tadi contohnya sudah Ibu berikan, walaupun sedikit ya, di situ Ibu menyebutkan mengenai bentuk wajahnya atau mukanya berbentuk bulat. Nah, di situ berarti ada bentuknya. Dan warnanya tadi yaitu warna khas Jawa, wanita Jawa Timur. Jawa, maaf ya. Seperti itu. Paham ya? Lalu contohnya kalian bisa lihat di buku paket yang tadi Ibu beritahu ke kalian, di halaman 4, di teks pertama, kedua, serta selanjutnya. Lalu, di teks deskripsi ini, ada mengidentifikasi informasi teks deskripsi.
mengidentifikasi teks deskripsi itu ada apa aja, Bu? Ada struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada judul, ada kalimat topik, ada deskripsi, dan ada simpulan. Judul, untuk menggambarkan isi teks. Ya, judul untuk menggambarkan isi teks. Nggak mungkin dong kalau kalian ingin membuat sebuah deskripsi kalian tanpa judul, pasti kalian memikirkan judulnya terlebih dahulu. Kayak tadi ya, judulnya apa ya? Oh, mengenai Ibu Inspirasiku. Yang kedua yaitu kalimat topik. Kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Yaitu coba lihat lagi ya di teks yang ketiga. Kalimat topik, kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Berarti yang dideskripsikan itu mengenai ibunya. Ibunya bernamanya Wulandari. Lalu mukanya bulat, ya, seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga itu ada deskripsi. Deskripsi bagian penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Yaitu kalian bisa lihat di buku paket, ya. Yang dideskripsikan yaitu mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring, kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang. Sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam, tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Profesinya sebagai guru semakin mengkokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Itu termasuk ke dalam deskripsi. Lalu yang keempat, ada kesimpulan. Bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Tapi, kalau misalkan kalian nggak ada kesimpulannya, itu bisa nggak, Bu, yang dinamakan teks deskripsi? Bisa. Teks deskripsi itu terbagi menjadi 4. Nanti akan Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Ya, jadi kesimpulan itu simpulan bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Jadi kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian deskripsikan. Lalu ada jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3. Maaf ya, tadi Ibu bilang ada 4. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada teks paragraf deskripsi subjektif. Yang kedua, ada teks paragraf spatial. Dan yang ketiga, ada teks paragraf objektif. Ibu akan menjelaskan teks paragraf deskripsi subjektif. Yang pertama yaitu, suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Jadi, maksudnya yaitu, kalian mendeskripsikan, ya, kalian membuat deskripsi ya, yang jadi, kalian membuat sebuah teks deskripsi
Di dalam teks deskripsi tersebut, itu mengandung unsur kesan yang akan kalian berikan kepada pendengar, ya. Lalu yang kedua, ada teks paragraf spatial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Nah, tadi yang Ibu bilang, Bu, kalau misalkan kita membuat teks deskripsi tapi nggak ada kesimpulannya, bisa nggak, Bu? Bisa, berarti masuknya ke teks deskripsi spatial. Ya, hanya menjelaskan mengenai tempat, benda, serta ruang. Seperti itu. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Teks ini objek digambarkan apa adanya menurut kejadian, objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Contohnya misalkan kalian mau pergi ke sekolah. Nah, kalian melihat ada tabrakan. Bisa nggak, Bu, kalau misalkan itu dijadikan teks deskripsi? Bisa, karena di situ kalian langsung melihat kejadiannya. Seperti itu contohnya ya, Nak. Baik, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi itu ada apa aja, Bu? Yang pertama yaitu ada rujukan kata. Rujukan kata merupakan satu kata merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan kata yang berarti kata ganti. Kata ganti itu terdiri atas di sini, di sana, ini, itu, dia, ia, beliau, mereka, dan tersebut. Contohnya, Gwen adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Kata ia ya, merujuk ke kata Gwen. Awalnya itu kan Gwen, contohnya ya, Gwen adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Pertamanya adalah Gwen. Lalu yang keduanya, ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelas. Kata ia merujuk ke Gwen, ke nama tersebut. Paham ya anak-anak? Nah, yang kedua itu ada kata imbuhan. Kata imbuhan atau kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan awalan, yaitu prefiks, akhiran, yaitu sufiks, sisipan, yaitu infiks, dan awalan dan akhiran, yaitu konfiks. Ibu akan menjelaskan mengenai prefiks, sufiks, infiks, serta konfiks. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Sebuah imbuhan yang dibubuhkan atau ditambahkan pada awal kata dasar. Nah, prefiks ini ada apa aja, Bu? Prefiks ini ada men, mem, meng, se, per, ber, di, ter, dan ke. Contoh ya, kata dasarnya yaitu gerak. Gerak adalah kata dasar. Ditambahkan ber, menjadi bergerak. Kata ber merupakan prefiks atau awalan. Ya. Contoh lainnya, lari. Lari adalah kata dasar. Ditambahkan huruf ber menjadi berlari. Ekor. Ekor merupakan kata dasar. Diimbuhkan se menjadi seekor. Paham anak-anak untuk prefiks? Yang kedua yaitu sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran, imbuhan dalam suatu kata yang mana posisi berada di belakang atau di akhir kata tersebut. Kalau prefiks itu di awal,
tambahan katanya di awal. Nah, kalau sufiks, penambahan katanya itu berada di akhir. Contohnya yaitu makan. Kata makan adalah kata dasar. Ditambahkan an atau an menjadi makanan. Itu masuknya ke sufiks. Ya, karena sufiks adanya kan, i, an, dan nya. Kan, i, an, dan nya. Lalu contoh lain yaitu hadir. Kata hadir merupakan kata dasar. Ya, kata hadir merupakan kata dasar. Ditambahkan kata in atau in menjadi hadirin. Itu masuknya kemana, Bu? Masuknya ke sufiks. Ingat, sufiks adalah akhiran. Kalau prefiks itu awalan. Kata tambahan awalan masuknya ke prefiks. Lalu yang ketiga, itu ada infiks atau sisipan. Infiks atau sisipan salah satu dari jenis-jenis imbuhan yang diletakkan di tengah bentuk dasar, yaitu ada L, ada M, dan ada R. Ya, contohnya suling. Suling merupakan kata dasar. Dibubuhkan atau ditambahkan R menjadi seruling. Ya, contoh lain yaitu tunjuk. Kata tunjuk merupakan kata dasar. Diimbuhkan atau dibubuhkan huruf L menjadi telunjuk. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang keempat ada konfiks. Konfiks yaitu awalan dan akhiran. Ya, konfiks yaitu awalan dan akhiran. Imbuhan yang posisinya berada di awal dan di akhir kata dasar. Ya, kalau tadi kan prefiks hanya adanya di awal. Ya, prefiks hanya adanya di awal. Sedangkan kalau sufiks dia adanya di akhir. Ya, ditambahkan akhiran. Nah, kalau untuk konfiks dia berada di awal serta berada di akhir. Yaitu ada ke, an, pestrip an, dan berstrip an. Contohnya, indah. Indah merupakan kata dasar. Kita tambahkan kata atau kita imbuhkan menjadi ke, strip an, di depan dan di awal, di depan dan di akhir ya. Menjadi keindahan. Contoh lain yaitu lomba. Kata lomba adalah kata dasar. Kita tambahkan atau kita imbuhkan menjadi per dan an. Ya, jadinya perlombaan. Paham anak-anak untuk imbuhan? Baik, selanjutnya kita masuk ke konjungsi. Konjungsi yaitu kata hubung. Konjungsi yaitu kata hubung. Konjungsi ini terbagi atas 4. Ya, ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi temporal, dan ada konjungsi kausalitas. Konjungsi koordinatif yaitu yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama. Kalau misalkan konjungsi koordinatif itu ada apa aja, Bu? Ada dan, ada serta, ada atau. Contohnya yaitu Tina belajar bahasa Jepang
dan adiknya belajar bahasa Inggris. Kata dan merupakan kata konjungsi. Konjungsinya yaitu masuk ke konjungsi koordinatif. Ya. Lalu yang kedua yaitu ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Dan klausa tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama. Nah, untuk konjungsi subordinatif ini, yaitu ada sedang, mohon maaf, ada tidak, ada serta, ada sadari, ada ketika, ada hingga, ada begitu, sesudah, selesai, dan sampai. Contohnya yaitu, sejak tinggal di desa, ia menjadi anak yang rajin. Kata sejak berarti masuk ke konjungsi subordinatif. Ya, kata sejak masuknya ke konjungsi subordinatif. Lalu, yang ketiga yaitu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu menghubungkan dua peristiwa yang berbeda berkaitan dengan waktu. Di antaranya yaitu ada kemudian, ada lalu, ada sebelumnya, ada sesudahnya, selanjutnya, saat, waktu, sebelum, hingga, apabila, atau ketika. Contohnya yaitu, ibu akan berangkat ke pasar saat matahari terbit. Pada kata saat, dia masuk ke konjungsi temporal. Ya, pada kata saat, dia masuk ke konjungsi temporal. Yang terakhir yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yang menjelaskan hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Di antaranya yaitu ada bila, kalau, jika, sebab itu, dan sehingga. Contohnya, jika barang tersebut sesuai dengan selera Anda dapat dimilikinya. Kata jika berarti masuk ke konjungsi kausalitas. Paham ya anak-anak? Baik, sampai sini materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Semoga materi yang Ibu sampaikan ke kalian bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk tugas, ya, ini tugas mandiri atau tugas masing-masing ya, tugas individu. Dikerjakan di buku latihan. Kalau tugas serta PR berarti dikerjakan di buku latihan. Ibu nggak mau bukunya dicampur-campur seperti gado-gado, ya. Kalau ada yang menemukan, kalau ibu menemukan anak seperti itu, ibu tidak akan mau menilai atau mengoreksi tugas dari kalian. Tugasnya mohon dicatat. Ya, latihan untuk kalian yaitu buatlah sebuah teks deskripsi mengenai makhluk hidup. Ya, sekali lagi Ibu bacakan. Buatlah sebuah teks deskripsi mengenai makhluk hidup. Jangan lupa untuk dikerjakan ya nak, tugas dari Ibu. Nanti Ibu tunggu. Penjelasan lebih lanjutnya Ibu akan jelaskan di grup WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.